Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ainur Rahma. Baik, pada malam hari ini sesuai janji kita ya Bu Kenny, kita akan bertemu meskipun dalam dunia maya nggak apa-apa secara virtual untuk menghemat waktu. Kali ini saya akan mengobservasi Bu Kenny yang akan melakukan sesi coaching begitu ya Bu Kenny. Saya sebagai observer begitu. Saya akan mengamati Bu Kenny dan saya akan menilai dengan beberapa rubrik yang sudah saya tentukan. Ada 2 macam rubrik yang akan saya kembangkan pada malam hari ini, yaitu yang pertama tentang alur yang akan Ibu Kenny gunakan pada sesi coaching, yaitu alur Tirta. Jadi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab itu semuanya harus tercover, harus terpenuhi semua keempat alur tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti yang akan dimiliki oleh Bu Kenny. Nanti akan disebutkan Bu Kenny apa saja kompetensi intinya. Kompetensi inti dan alur Tirta itu harus terpenuhi semua. Dan rubrik yang akan saya berikan nanti ada saya. Yang pertama sangat baik, kemudian yang kedua baik, dan yang ketiga cukup, dan keempat kurang begitu. Jadi jika ada beberapa indikator yang belum tercapai, nanti akan mendapatkan nilai yang tentunya kurang baik begitu ya. Nanti kalau yang tercapai penuh akan baik dan seterusnya. Baik, kemudian mohon Bu Kenny untuk memperkenalkan dulu siapa coachnya. Mohon maaf Ibu, saya masih pertama kali bertemu dengan Ibu. Mohon Bu Kenny untuk pertama memperkenalkan dulu. Silakan Bu Kenny. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Ainur. Perkenalkan, nama saya Kenny Fitria Utami, nanti sebagai coach, dan teman saya yaitu Bu Siti Nurkamsia sebagai coach Ibu. Oh baik. Selamat malam Bu Siti Nurkamsia. Saya mohon izin, Bu Ainur. Ya, saya mohon izin malam ini untuk menyimak sesi coaching antara jenengan sama Bu Kenny begitu Tapi sebelumnya Bu Kenny, saya mau bertanya dulu tentang ada beberapa pertanyaan Kompetensi coaching apa yang harus dikembangkan oleh seorang coach Bu Kenny? Oke, silakan. Untuk kompetensi yang harus saya kembangkan untuk kegiatan coaching kali ini itu ada 3 kompetensi Bu Ainur. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Itu 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Baik. Luar biasa Bu Kenny. Oke, jadi kelihatan sekali kalau Bu Kenny sebagai seorang coach itu sudah siap sepertinya dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Baik, untuk berikutnya, kompetensi dari ketiga tersebut ya, itu kompetensi yang paling spesifik yang akan dikembangkan oleh Bu Kenny itu apa? Untuk perbincangan coaching saya dengan Bu Siti Nurkamsia hari ini, nanti saya akan fokus pada mendengarkan aktif Bu Ainur. Oh begitu, baik, mendengarkan aktif. Oke, dari kompetensi mendengarkan aktif, itu kira-kira indikator apa yang bisa mengukur keberhasilan dari kompetensi mendengarkan aktif tersebut? Untuk indikatornya dari mendengarkan aktif, nanti saya di sini akan fokus pada mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya yaitu Ibu Siti Nurkamsia, dan saya akan sedikit berbicara di sini. Saya akan fokus mendengarkan saja di sini. Oke, baik sekali Bu Kenny, jawabannya luar biasa. Saya rasa memang dari kompetensi mendengarkan aktif dan indikator yang sudah disampaikan oleh Bu Kenny itu sudah matching ya, sudah sangat tepat begitu. Baik, Bu Kenny dan Bu Siti Nurkamsia, sekarang waktunya sesi coaching. Waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada jenengan berdua. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum Bu Siti Nurkamsia. Waalaikumsalam Bu Kenny. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Bu Kenny.
Mohon maaf, tadi pagi saya itu melihat Bu Siti Nurkamsia mengajar. Mohon maaf nggih, saya kelihat Bu Siti Nurkamsia kok kurang semangat dalam mengajar tadi pagi. Boleh saya tahu Bu, kira-kira apa yang menjadi penyebab Bu Siti ini kok kurang bersemangat dalam mengajar anak-anak tadi pagi ya Bu? Iya Bu Kenny, memang saya itu banyak sekali permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Dengan pertemuan kita malam hari ini, dengan praktek coaching ini, semoga permasalahan yang saya hadapi itu bisa mendapatkan solusi. Banyak sekali yang akan saya ceritakan pada malam hari ini kepada Ibu Kenny. Jadi begini Bu ya, saya itu mempunyai permasalahan, yaitu terutama itu berkaitan dengan proses belajar mengajar saya di kelas. Saya kan mengajar pelajaran bahasa Indonesia Bu Kenny ya. Kalau saya lihat akhir-akhir ini, murid-murid saya itu ketika pembelajaran saya, mereka itu antusiasnya menurun Bu. Semangat belajarnya pun tidak ada. Ketika proses pembelajaran, murid saya itu sering ngobrol sendiri, mereka tidak fokus ketika pelajaran saya, mereka keluar masuk. Ketika saya memberikan beberapa latihan tugas, mungkin yang mengerjakan itu hanya beberapa orang. Ya taruhlah mungkin 60%, 60% lah yang mau mengerjakan soal yang akan saya berikan. Padahal loh Bu, pelajaran bahasa Indonesia itu kan adalah salah satu pelajaran yang sangat penting, yang di situ nanti berkaitan dengan kelulusan bagi mereka. Tapi kenapa mereka itu kok belajarnya itu menurun, semangat belajarnya itu kayaknya sudah tidak ada gitu loh. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak itu menyepelekan. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam hari ini, dengan praktek coaching ini, permasalahan yang saya hadapi itu, saya berharap saya itu mendapatkan solusi Bu ini. Jadi kira-kira bagaimana ini solusinya permasalahan yang saya hadapi Bu? Oh begitu ya Bu Nur. Jadi yang menyebabkan Bu Nur tadi pagi kurang semangat dalam mengajar itu adalah antusias anak-anak yang kurang gitu nggih dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Nur. Mengapa nggih Bu anak-anak bisa nggak fokus, antusiasnya kurang seperti itu nggih? Kemungkinan kalau saya rasakan itu gini Bu, ada beberapa indikasi, ada beberapa faktor kenapa anak-anak itu antusias belajarnya itu menurun. Yang pertama itu kelas yang saya ajar itu kondisinya adalah kelasnya kotor sekali. Mungkin anak-anak itu tidak nyaman Bu ketika pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu metode pembelajaran yang saya pakai itu sering saya memakai metode ceramah. Mungkin dengan metode ceramah itu anak-anak bosan. Karena kenapa? Pembelajarannya kan monoton Bu, tidak ada variasinya, tidak ada kolaboratifnya. Jadi seolah-olah tuh pembelajarannya tidak kondusif gitu loh dengan metode ceramah yang saya pakai. Jadi di sini itu pembelajaran yang banyak perannya itu malah saya, malah gurunya gitu loh. Jadi anak-anak itu hanya melihat saja, makanya mungkin bosen dengan metode yang saya pakai. Jadi seperti itu Bu yang saya alami selama ini, seperti itu. Mudah-mudahan saya ada solusi gitu loh dengan pertemuan kita malam ini. Begitu Bu Kenny. Sekarang saya paham apa yang dirasakan Bu Nur Kamsia, bagaimana anak-anak itu kurang antusias dalam belajar. Tapi saya percaya sama Bu Nur, dari yang pernah Bu Nur dapatkan, kira-kira apa saja kemampuan Bu Nur untuk mengatasi anak-anak yang antusias belajarnya kurang seperti ini Bu Nur? Mungkin Bu Nur pernah ikut pelatihan apa yang bisa Bu Nur masukkan ke dalam untuk meningkatkan antusias anak-anak dalam belajar ini Bu Nur? Iya Bu Kenny ya. Saya ingat-ingat, saya itu bulan lalu pernah mengikuti pelatihan Bu. Nah, kebetulan pelatihan yang saya ikuti itu adalah temanya tentang merdeka belajar. Nah, tema ini menurut saya itu sangat berarti sekali Bu, karena kenapa? Yang di dalamnya itu adalah
mengandung beberapa pengarahan, bimbingan yang sejatinya seorang guru itu adalah menuntun bagi anak didiknya. Jadi pembelajarannya itu terpusat pada murid. Bagaimana seorang guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan nanti di situ pembelajaran yang merdeka belajar itu akan terwujud. Itu yang saya dapat ketika saya mengikuti pelatihan, di mana seorang guru itu bagaimana bisa mengkomunikasikan, bagaimana cara memproses pembelajaran itu kolaboratif, yang kreatif dan kondusif, sehingga proses pembelajaran itu nanti menyenangkan bagi murid kita. Yaitu tadi yang saya sampaikan atau yang sudah saya dapat pada pelatihan Merdeka Belajar adalah bagaimana caranya seorang guru itu menuntun bagi muridnya sehingga kita akan mencapai dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi seperti itu mungkin kemampuan yang saya akan kembangkan, Bu, insya Allah. Oke, monggo Bu Kenny selanjutnya. Itu adalah beberapa kemampuan. Nah itu Bu Nur sudah ada kemampuan untuk meningkatkan antusias anak-anak dalam belajar. Sekarang Bu Nur, dalam waktu dekat ini apa rencananya Bu Nur untuk meningkatkan itu, Bu Nur? Nah, untuk rencana saya ke depannya itu saya akan membuat beberapa rencana, Bu. Kemungkinan rencana ini nanti mudah-mudahan bisa berhasil dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas dan saya bisa nanti mengaplikasikan di sekolah saya. Yang pertama, sebelum pembelajaran kita mulai itu adalah kelas itu harus dalam keadaan bersih, sehingga nanti anak-anak itu belajarnya nyaman kalau tempatnya tidak kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pembelajaran kita mulai, kita melakukan kegiatan seperti biasa, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, saya cek kehadiran anak-anak untuk meningkatkan kedisiplinan mereka melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Selanjutnya, sebelum proses pembelajaran dimulai, saya melakukan ice breaking. Nah, setelah itu masuk pada metode pembelajaran, saya di sini akan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan di dalam teori pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah saya bentuk beberapa kelompok, misalkan ada 3 kelompok dalam satu kelas, nah itu pembelajarannya itu saya adakan di luar kelas. Karena kenapa? Kalau pembelajaran di luar kelas, kita bisa melakukan kolaborasi atau permainan. Misalkan permainan seperti apa? Saya siapkan sebuah teks. Jadi teks itu adalah salah satu teks yang rumpang. Jadi nanti antara 3 kelompok itu jalannya itu berputar, Bu. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok 2 dengan kelompok 3 itu nanti akan merasakan, misalkan si A pernah di kelompok 1. Nah, karena untuk mencocokkan si teks yang rumpang itu tadi harus pindah ke kelompok 2 dan begitu selanjutnya. Jadi anak-anak itu tidak monoton hanya satu kelompok saja, mereka bisa berputar. Itu adalah metode saya yang akan saya pakai dan rencana saya ini akan saya kembangkan ke depannya sehingga nanti anak-anak itu bisa antusias dalam belajarnya, belajar semangatnya juga akan tumbuh lagi, semangat belajarnya juga akan meningkat. Itu adalah rencana saya ke depannya bagaimana nanti anak didik saya itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi seperti itu rencana saya ke depannya. Rencana sangat luar biasa, Bu Nur. Kira-kira kapan ini akan dilakukan, Bu Nur? Insya Allah nanti akan saya lakukan. Saya dalam hal ini butuh waktu 1 minggu, Bu Kenny. Insya Allah nanti dengan jangka 1 minggu itu ini bisa akan terlihatan progresnya, hasilnya mungkin nanti akan terlihat ketika pembelajaran berlangsung dengan rencana yang sudah saya jadi seperti itu. Semoga pembelajaran dengan Bu Nur nanti semakin menyenangkan ya, karena inovasi, inovatif, kemudian tadi sudah anak-anak belajar di luar kelas lagi, itu yang dikehendaki anak-anak. Sekarang komitmen apa yang
yang akan Bu Nur ini, komitmen dari Bu Nur untuk melakukan ini apa, Bu Nur? Baik Bu Kenny, dari komitmen pada pembelajaran coaching hari ini yang sudah saya dapat, yang pasti saya di sini bagaimana cara saya sebagai seorang pendidik itu bisa menerapkan pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, inovatif, dan kondusif, sehingga pembelajaran yang saya implementasikan ke murid saya sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan itu nanti bisa terwujud. Yang pasti saya dalam komitmen ini tidak berjalan sendiri, saya butuh rekan sejawat, baik itu rekan sejawat yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan saya juga di sini membutuhkan dukungan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah saya, dan juga saya melibatkan wali murid selaku orang tua, karena wali murid itu adalah peran yang sangat penting bagi anak-anak, bagaimana nanti mereka itu bisa menjadi anak didik yang mempunyai potensi, mempunyai karakter yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari anak didik saya, sehingga nanti pembelajaran yang kedepannya saya itu bisa dijadikan sebagai guru yang diidamkan oleh murid saya, dan yang pasti saya nanti harus dijadikan kalau saya tidak masuk itu ditunggu-tunggu sama murid saya itu, kangen, dikangeni. Jadi bukan guru yang ditakutkan, tapi guru yang dikangeni. Itu harapan saya dengan pertemuan praktek coaching ini. Mudah-mudahan semua permasalahan yang saya hadapi itu mendapatkan solusi yang baik. Jadi itu harapan saya, Bu Kenny. Saya sangat setuju dengan Bu Nur, dengan komitmen yang begitu. Kemudian semoga nanti antusias belajar anak-anak bertambah, Bu Nur, dan Bu Nur menjadi idolanya anak-anak nantinya. Amin. Terima kasih Bu Kenny. Saya setuju dengan komitmen jenengan. Terima kasih Bu Kenny. Sama-sama Bu Nur, mudah-mudahan dengan coaching kita kali ini Bu Nur tambah semangat untuk membimbing anak-anak. Nanti saya juga mohon maaf, nanti saya juga perhatian dengan Bu Nur. Saya lirik Bu Nur ketika mengajar. Oh, Bu Nur sudah semangatnya, sudah nambah lagi apa belum, nanti saya lirik ya Bu Nur ya. Mohon izin. Saya biasanya melihat Bu Nur semangat sekali dalam mengajar. Tiba-tiba kok Bu Nur kok duduk diam. Saya terpancing untuk menanyakan hal itu. Oh, ternyata antusiasnya anak-anak yang kurang dalam mengikuti pembelajaran. Karena Bu Nur memakai metode ceramah. Ketika nanti Bu Nur kembangkan inovasinya, mudah-mudahan antusias anak-anak semakin bertambah, Bu Nur. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Nur untuk semangat lagi, karena saya kan juga melihat nanti. Saya tuh senang melihat Bu Nur dalam mengajar. Ketika Bu Nur semangatnya kurang, jadi saya tahu kemarin Bu Nur kok seperti ini, sekarang Bu Nur gitu. Itu Bu Nur. Mohon maaf Bu Nur ya tadi ke Bu Nur. Mudah-mudahan besok sudah nambah lagi semangatnya, nggih. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Kenny solusinya. Sama-sama Bu Nur. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat nggih hari ini. Amin, amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bu Ainur sebagai observer dengan mengamati coaching saya dengan Ibu Siti Nur Kamsiah, seperti apa hasilnya? Monggo. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Kenny sebagai coach dan Bu Siti Nur Kamsiah sebagai coach yang sudah melakukan sesi coaching pada malam ini. Jadi memang terlihat natural sekali. Saya senang karena Bu Kenny sudah melakukan dengan baik, dan begitu juga dengan Bu Siti Nur Kamsiah. Baik, setelah sesi coaching yang sudah jenengan lakukan, saya ada beberapa pertanyaan sedikit aja nggih buat Bu Kenny. Dari sesi coaching yang sudah dilakukan tadi, apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Kenny yang menjadi indikator yang sudah ditentukan tadi? Apa usaha dari Bu Kenny untuk mencapai indikator tersebut? Silakan. Terima kasih. Indikator yang saya
ambil tadi, saya fokus pada mendengarkan secara aktif Bu Ainur. Jadi saya berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Nurkamsiah saja. Beliau bercerita, saya tampung aja ceritanya, kemudian saya pancing dengan pertanyaan pemantik melalui yang sudah ada pada alur cerita. Sebenarnya pertanyaan itu saya hanya memancing saja, saya hanya menggunakan saja pertanyaan itu. Kemudian di sini saya sedikit saja untuk bertanyanya. Jadi Bu Nurkamsiah terus menggebu-gebu dalam menyampaikan bagaimana permasalahannya dengan anak-anak. Kemudian dari Bu Nurkamsiah sendiri sebenarnya sudah ada solusi. Bu Nurkamsiah sudah membuat rencana pembelajaran untuk anak-anak di mana anak-anak nanti antusiasnya bisa tumbuh, bisa meningkat lagi. Sebenarnya sudah ada. Saya hanya melalui alur cerita coaching ini saya sampaikan saja. Saya memperkuat itu saja, Bu. Jadi di sini indikator yang saya gunakan, saya hanya berfokus mendengarkan dan saya hanya sedikit berbicara dalam hal ini. Seperti Baik. itu, Bu Ainur. Baik, terima kasih Bu Kenny. Memang benar sekali kalau saya boleh memberikan catatan tentang apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Kenny tadi. Jika saya lihat dalam rubrik yang sudah saya buat, memang sudah tercapai semua indikator, insya Allah sudah baik semua dari alur tirtanya, kemudian dari kompetensi inti yang harus dimiliki seorang coach, itu sudah dimiliki oleh Bu Kenny sebagai seorang coach. Dari tadi saya melihat Bu Kenny sudah mendengarkan secara aktif, kemudian Bu Kenny juga sudah fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Siti Nurkamsiah. Bu Kenny sedikit berbicara, jadi banyak mendengar. Itu memang kompetensi inti dari mendengarkan penuh itu seperti itu, menyimak. Jadi kita sedikit berbicara tapi banyak mendengar. Kemudian Bu Kenny dari respon-responnya itu terlihat sekali bahwa Bu Kenny sudah memahami apa yang disampaikan oleh Bu Siti Nurkamsiah sebagai coach. Kemudian Bu Kenny juga sudah bisa memahami kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Siti Nurkamsiah, sehingga Bu Siti Nurkamsiah sendirilah yang menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Begitu. Saya rasa itu hal yang sudah sangat bagus, Bu Kenny. Saya sangat mengapresiasi Bu Kenny sebagai seorang coach, begitu. Dan untuk yang terakhir, pertanyaan untuk lebih jauhnya lagi, ke depannya lagi, jika ada sesi coaching lagi, apa nih kompetensi yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Kenny? Insya Allah nanti untuk kedepannya, ketika ada permasalahan dengan rekan sejawat dan ada sesuatu permasalahan, nanti saya akan mengembangkan yang berikutnya, yaitu kehadiran penuh. Jadi setelah saya mendengarkan aktif, saya akan mencoba indikator berikutnya, bagaimana saya hadir sepenuhnya untuk coach saya, seperti itu Bu Ainur. Baik. Saya rasa itu hal yang juga luar biasa. Jadi setelah mendengarkan secara penuh apa-apa yang disampaikan oleh coach, kemudian kita juga berusaha untuk hadir secara penuh, baik fisik maupun pikiran dan hati kita, untuk bisa membantu si coach menemukan potensi sehingga bisa menyelesaikan atau memberikan solusi bagi dirinya sendiri. Begitu kira-kira Bu Kenny? Ya, seperti itu Bu Ainur. Nanti akan saya kembangkan indikator berikutnya. Ya, luar biasa Bu Kenny. Terima kasih. Malam ini sesi coachingnya sangat bagus, luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bu Kenny dan Bu Siti Nurkamsiah sebagai coach. Terima kasih Bu Siti Nurkamsiah. Semoga kedepannya lebih baik lagi bersama Bu Kenny. Jika ada masalah-masalah lagi, jangan sungkan-sungkan untuk mengadukan kepada Bu Kenny, sharing supaya kita saling membantu untuk kepentingan pendidikan tentunya, kemajuan pendidikan ke depannya. Baik, terima kasih untuk malam ini. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.